Anak laki-laki ini tidak mampu membeli sepatu. Dan dia mengetahui bahwa dia memiliki nenek. Karena seorang gangster ibu Yoshua telah meninggal. Neneknya yang tidak melihatnya dalam 10 tahun membawanya ke sebuah mansion. Dan kemudian memperkenalkannya kepada paman kandungnya. Setelah bertukar beberapa kalimat, mereka mengatur kamar baru untuknya. Melihat sepatu lamanya, mereka mengatakan dia tidak bisa memakai ketika dia berjalan di dalamnya. Kemudian Barry mengeluarkan uang, dan menyuruhnya untuk menukarnya dengan sepasang sepatu baru. Pada hari kedua dia pergi ke rumah neneknya. Teman-teman pun harus berselancar. Ketika melihat motor keren dan jeep convertible, bahkan ini seperti mimpi yang tidak disangka. Yoshua hari ini datang di pantai. Craig melihat beberapa orang baru yang ingin pamer status klan mereka. Di sini secara langsung menyebabkan salah satu dari mereka jatuh. Segera pergi dan bertanya, apa maksudnya mereka segera mengeluarkan Yoshua dari sini. Para peselancar kembali, tetapi kelompok Yoshua telah menunggu di sana untuk waktu yang lama, di mana mereka menemukan bahwa paket telah dipotong, dan melihat Craig di kejauhan. Ketika musuh mendekati, Frey melihatnya langsung ke Yoshua, dan beritahu dia siapa bosnya. Saat pertama kali dia memegang pistol dan dia sedikit gugup. Tapi meski begitu, dia mengangkatnya dengan tegas. Kemudian mereka segera melarikan diri karena takut. Bagaimana rasanya? Anda sudah melihatnya. Oh, kami memiliki tabel zoom baru. Setelah itu pesta diadakan di rumah besar. Dan pergi ke pesta yang diadakan khusus untuk merayakan kepulangannya. Setiap Yoshua melompat ke air. Di depan semua orang menerima kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi segera setelah Yoshua kembali ke kamarnya, dia melihat seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Dia tidak bersimpati pada anak laki-laki di kamarnya. Yoshua menyelinap pergi untuk mengambil nafas dan segera setelah dia keluar, dia menemukan mobil polisi yang membuatnya meragukan identitas. Kemudian neneknya bersegera mengadakan pemakaman ibu. Semua orang diam di depan peti mati. Sampai tetangga berbicara untuk mencegah Yoshua menyimpan. Ini keluarga. Tetapi Yoshua tidak peduli. Malam itu dia bahkan melarikan diri untuk mencuri mobil bersamanya. Saat pertama kali dia melakukan misi. Tetapi Yoshua ditemukan oleh pemilik mobil dengan sangat cepat. Dia dipukuli. Andrew benar-benar tidak tahan dan dia segera pergi ke sisi. Langsung merobohkan pengunjuk rasa. Kemudian mengeluarkan kartu identitas dari orang. Jika dia berani melapor ke polisi akan menemukan keluarganya dan kemudian membersihkan sopirnya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Yoshua pulang ke rumah untuk memperbaiki peninggalan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tetapi begitu dia pergi, dia bertemu dengan seorang preman yang datang untuk meminta uang, dan dihadang oleh pembunuh ibunya. Yoshua sangat marah ketika dia mengeluarkan pistol untuk mengancamnya. Dia langsung terkejut lalu mengambil pistol itu, dan memperingatkannya untuk tidak datang mencarinya lagi. Yoshua sekarang tidak ada ruginya. Dia membuang telepon yang ditinggalkan oleh ibunya, dan bertekad untuk memulai hidup baru. Tetapi Yoshua baru saja tiba di rumah neneknya. Ketika dia melihat anak-anak mengeluarkan peluru dari tubuh mereka sepanjang waktu. Apa yang terjadi di sekelilingnya membuatnya sadar bahwa keluarga ini tidak sederhana.